Kamu sering melakukannya di titik yang itu-itu saja. Seperti yang dilakukan banyak laki-laki lainnya. Tapi kamu heran, kenapa tanggapannya selalu serupa? Pernah kamu renungkan? Mungkin kamu yang salah pendekatan. Banyak pria mengira bahwa menyenangkan perempuan itu soal trik sederhana. Beberapa sentuhan cepat, pola yang diulang-ulang, lalu berharap hasilnya sama seperti di film. Tapi kenyataan tubuh perempuan jauh lebih kompleks. Penuh area tersembunyi yang jarang dijamah, sensitif luar biasa tapi tak terlihat jelas. Di sanalah rahasia sebenarnya. Semakin tak terduga tempatmu mencium, semakin besar efeknya pada dirinya. Dia mungkin tidak akan pernah memintanya langsung. Tidak dengan kata-kata. Tapi tubuhnya akan memberikan jawaban. Kalau kamu tahu harus mulai dari mana dan dengan cara seperti apa, kamu akan menyentuh inti emosinya, bukan hanya permukaannya. Hari ini aku akan bongkar 3 titik yang jarang dibicarakan, tapi diam-diam paling diinginkan perempuan saat dicium. Titik-titik yang kalau kamu tahu cara mengaksesnya, kamu bukan cuma menyentuh tubuhnya, kamu masuk ke pikirannya. Zona pertama, bukan bibir, bukan leher, tapi bagian belakang tubuhnya. Banyak yang mengabaikannya karena terlihat biasa. Tapi pria yang peka akan tahu bahwa punggung adalah tempat penuh cerita. Ciuman lembut yang kamu berikan dari atas ke bawah, perlahan, bisa membuatnya merasa benar-benar hadir. Dia akan tahu kamu ada di sana bukan hanya untuk tubuhnya, tapi untuk dirinya. Setiap sentuhan di sana bukan hanya kontak fisik. Itu semacam sinyal bahwa kamu tidak terburu-buru, tapi tahu arahmu. Kamu hadir dengan tenang, tapi tegas. Dan dia bisa merasa aman dalam kendalimu. Bayangkan kamu menyusuri punggungnya dengan bibirmu seperti membaca buku halaman demi halaman. Kamu tidak melewatinya cepat, kamu nikmati setiap bagian. Dan justru karena kamu tidak tergesa, dia merasa dilihat. Dipahami. Dan akhirnya, dilepaskan. Tak perlu banyak bicara. Dia akan memberi isyarat lewat bahasa tubuh, melengkung sedikit, menggigit bibir, atau napas yang mulai berat. Semuanya tanda bahwa dia menyerah pada pengalaman yang kamu ciptakan. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu hadir sepenuhnya. Daerah punggung bawah adalah wilayah perbatasan antara rasa nyaman dan gairah. Ciuman di sana bukan sembarang ciuman. Itu pertanda bahwa kamu cukup percaya diri untuk memimpin tanpa menjadi dominan berlebihan. Kamu memberi arah, tapi tidak menekan. Kamu hadir sebagai pemimpin yang tidak banyak bicara, tapi jelas dalam tindakan. Dan itu, bagi seorang perempuan, bukan hanya menyenangkan. Itu membekas. Satu ciuman di tempat yang tak terduga bisa berbicara lebih keras daripada seluruh paragraf pujian. Ada titik kedua yang jarang disadari, bahkan nyaris tak pernah disentuh. Tapi mereka yang cukup berani untuk menjelajahinya akan menemukan respons yang luar biasa. Bukan hanya fisik, tapi mental. Begitu kamu menyentuhnya, dia seolah terputus dari pikirannya sendiri. Bingung, terkejut, tapi tubuhnya menjawab dengan jujur. Bagian ini tak pernah benar-benar mendapat perhatian dalam rutinitas sehari-hari. Justru karena itu, saat bibirmu menyentuh bagian belakang lututnya, sesuatu yang tak bisa dia jelaskan mulai terjadi. Seperti aliran listrik lembut yang merambat dari kakinya sampai ke dadanya. Dalam benaknya, dia bertanya pelan, "Dari mana kamu tahu tempat ini?" Disitulah kamu berbeda. Kamu memperhatikan yang tak terlihat. Kamu membaca tubuhnya seperti puisi, bukan manual. Ciuman ini jadi kode rahasia antara kalian, satu sinyal yang tak akan dia lupakan, bahkan jika waktu sudah berlalu jauh. Lalu datang zona ketiga. Tempat di mana kontrol mulai pudar dan naluri mengambil alih. Disitulah tubuhnya mulai gemetar bukan karena takut, tapi karena sepenuhnya terbuka. Bukan leher, tapi tengkuk. Bagian yang seolah langsung terhubung ke pusat sarafnya. Hanya dengan satu sentuhan, seluruh tubuhnya berhenti sejenak. Otaknya diam. Yang tersisa hanya sensasi. Sejak dulu, tengkuk adalah simbol kekuasaan. Dipegang berarti dikendalikan. Tapi saat kamu mencium di sana, kamu tidak mendominasi. Kamu memimpin dengan kehadiran yang tenang, tanpa perlu suara keras. Saat bibirmu menyentuh bagian itu, dia menutup mata, napasnya tertahan, tubuhnya mulai mengikuti ritmemu. Ini bukan hanya soal biologi. Ini tentang waktu yang tepat. Momen psikologis yang pas. Kamu harus tahu kapan tensi sudah cukup tinggi, lalu perlahan menyibar rambutnya dan menyentuh kulitnya dengan ringan, hampir seperti bisikan.
Di situ, semuanya berubah. Kamu memegang arah. Tapi bukan dengan paksa, dengan percaya diri. Kalau kamu menambahkan bisikan lembut di dekat telinganya, dengan ada suara yang mantap, efeknya berlipat. Suara dan sentuhan berpadu jadi ledakan yang menembus pikirannya. Dan percaya atau tidak, momen itu akan kembali menghampirinya diam-diam. Saat mandi, di tengah perjalanan, bahkan di sela pekerjaan. Tubuh perempuan bukan teka-teki yang bisa diselesaikan dengan logika. Ia seperti alat musik halus yang hanya bisa dimainkan dengan perasaan. Banyak pria hanya menyentuh nada-nada dangkal. Tapi yang mengerti bagaimana memainkan bagian-bagian tersembunyi, akan menciptakan irama yang tak mudah dia lupakan. Punggung. Belakang lutut. Tengkuk. 3 pintu yang membuka jalan menuju pusat hasrat perempuan. Ini bukan tips dari majalah atau adegan film murahan. Ini seni. Dan seni sejati ada di tempat-tempat kecil yang tak diperhatikan orang. Saat kamu benar-benar mempraktikannya, kamu tidak lagi hanya mencium kulitnya. Kamu menyentuh pikirannya, membangkitkan perasaannya, dan mengguncang jiwanya. Dan momen seperti itu tidak pernah hilang dari ingatannya.